Siapa? Siapa yang membuat masalah? Aku dinner ulang tahun ke-70 Tuan Besar Tang. Grup Sueyo telah datang untuk mengantarnya pergi. Siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu pesta ulang tahunku? Aku bilang, aku mewakili grup Sueyo. Aku di sini khusus antar kamu pergi. Akan ada apa ini? Kamu bilang grup Sueyo. Bukankah sudah diurus? Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Ayah mohon jangan khawatir. Biar saya tanya. Black Panther ini tidak mengangkat telepon. Lonceng kematian berdentang. Panji arwah tiba. Hantu menemani di jalan menuju dunia bawah. Hari ini, dengar ultah ke-70 Tuan Besar Tang. Aku datang khusus ucapkan selamat. Aku mengundangmu ke kematianmu. Tuan Besar Tang, kenapa kau diam? Apakah kau tidak puas dengan hadiahku? Apakah kau tidak puas? Lancang. Kau orang bodoh yang tidak tahu tempatmu. Apakah kau tahu sosok kuat apa yang berdiri di hadapanmu? Kenapa kamu membuang-buang kata dengannya? Cepat singkirkan dia. Bunuh dia tanpa ampun. Apa yang terburu-buru? Kau bahkan belum bertanya padaku. Nama pemberi hadiah. Setelah kau sebutkan, dia terlihat familiar. Semuanya. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Weiyo. Suami Liu Qingsui. Saya kira dia orang penting. Ternyata, dialah yang melarikan diri dengan memalukan. 5 tahun lalu. Bagaimana bisa? Kau tidak bisa mencari nafkah di luar. Sekarang mau kembali dan bergantung pada Liu Qingsui. Cukup omong kosong. Katakan padaku. Kemana kau membawa Qingsui? Guobin. Hadiah. Kau seorang kapten pengawal. Untuk apa kau berguna? Serang. Ya. Anak muda, kau tidak tahu tempatmu. Dan kau tidak menghormati atasanmu. Di jalan menuju dunia bawah. Jangan salahkan saya, karena kejam. Saya telah mencapai alam guru bela diri. Kau seorang pemula belaka. Berani mengabaikan saya. Pergi. Dalam 10 jam. Seekor semut sepertimu tidak pantas berdiri. Siapa sebenarnya kamu? Aku hanyalah orang itu dari 5 tahun lalu. Pria menyedihkan yang lari, memalukan. Sombong. Jangan pikir karena kau di luar mempelajari seni bela diri selama beberapa tahun, kau adalah sesuatu yang istimewa. Warisan keluarga Tang kami berada di luar imajinasimu. Warisan apa yang dimiliki keluarga Tangmu? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah bahwa hari ini aku datang ke keluarga Tangmu untuk menyelesaikan 2 hal. Pertama, untuk mengantarnya ke akhir hayatnya. Kamu. Kedua, aku akan menghancurkan keluarga Tangmu. Weiyu, kamu yang bergantung pada adikku. Seorang benalu yang menyedihkan, beraninya kamu berteriak di sini. Liu Xiaoxiao, apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada mayat di mobil ketua Tang. Adikku masih hidup kan? Saya tidak takut untuk memberitahumu. Liu Qingsui memang masih hidup. Namun apakah dia hidup atau mati? Masih tergantung pada satu kata saya. Selama kamu bersedia melepaskan adikku, aku bisa memberimu apa saja, termasuk grup Suyu. Bisakah kau membuat keputusan itu? Aku memegang saham di grup Suyu. 20% dari total saham. Dengan adikku tidak ada, aku adalah pemegang saham terbesar. Aku bisa membuat keputusan. Xiaoxiao, aku akan menyelamatkan Sui Er. Sueyu hasil kerja keras seumur hidup kakakmu. Kau tidak punya hak untuk memberikannya kepada orang lain. Setidaknya aku punya pengaruh. Apa yang kamu punya? Hak apa yang kamu punya untuk mengkritikku di sini? Aku bilang aku akan menyelamatkan Qingsui. Jika keluarga Tang berani menyentuh Qingsui, maka keluarga Tang tidak perlu ada lagi. Siapa itu? Tang Hongfi, Wakil Jenderal Divisi Bintang 7. Yang berani bertindak sembarangan di wilayah keluarga Tang saya. Kakak kedua. Ayah, Saya kembali. Kamu akhirnya kembali. putra kedua Tang benar-benar bergegas kembali. Anak itu akan celaka sekarang. Benar, Tang Hongfi adalah Wakil Jenderal Divisi Pertempuran 7 Bintang. Dia memegang kekuasaan besar. Apa yang dimiliki anak itu untuk melawan Divisi Pertempuran 7 Bintang? Kakak kedua, tunggu apa lagi? Cepat singkirkan orang yang tidak tahu tempatnya ini.
Kaulah yang ingin hancurkan keluarga Tangku. Bagaimana jika aku memang begitu? Apa kau tahu bahwa semua yang hadir hari ini adalah pejabat tinggi Jingzhou dan keluarga Tangku, bahkan di hadapan para pejabat ini, adalah keberadaan yang mereka tundukkan di Jingzhou. Hidup dan matimu juga diputuskan oleh satu kata dariku. Lalu, Selama kau berlutut sekarang dan meminta maaf kepada ayahku, mungkin aku masih bisa mengampuni nyawamu. Cukup Wei Yu. Kenapa kamu masih berdiri, membiarkanmu hidup? Sudah belas kasihan dari keluarga Tang. Alih-alih berlutut dalam rasa syukur, kamu malah punya ekspresi seperti itu. Liu Xiaoxiao, apakah kau lupa siapa yang menganiaya kakakmu? Jadi kenapa? 5 tahun yang lalu, jika bukan karenamu, adikku masih akan berada di ibu kota kekaisaran. Hidup dengan damai dan stabil, sebagai nona muda tertua dari keluarga Liu. Jika kematianmu bisa membawa adikku kembali, maka mati 100 kali pun tidak akan cukup. Wei Yu, kau benar-benar menggemaskan. Bahkan kakak iparmu meremehkanmu. Kenapa kau hanya berdiri di sana berlututlah? Berlutut akui kesalahanmu. Maka adikku akan baik-baik saja. Wei Yu, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena sebodoh babi. Karena mempercayai omong kosong mereka. Aku menertawakan pandangan sempit mereka. Seperti katak dalam tempurung. Apa maksudmu? Apakah keluarga Tang bahkan pantas disebut berpengaruh? Dan yang disebut-sebut itu, divisi pertempuran 7 bintang milikmu sehebat itu. Apa kau gila, Nak? Dalam 140.000 kilometer persegi Jingzhou, keluargaku adalah raja di sini. Terlebih lagi, divisi pertempuran 7 bintang itu langsung milik bangsa naga. Menurutmu apa itu divisi pertempuran 7 bintang? Wei Yu, 5 tahun telah berlalu. Kamu belum belajar berjuang demi kemajuan. Kamu bahkan sudah belajar mengoceh omong kosong. Semua yang aku katakan adalah kebenaran. Lagi pula, apakah kekuasaan benar-benar sepenting itu? Dalam 5 tahun ini kau belum membuat kemajuan sama sekali. Tak heran kau hanya bisa mengandalkan Liu Qingsu untuk hidup darinya 5 tahun lalu saat kau melarikan diri. Seperti anjing. Kau seharusnya tahu pentingnya pengaruh dan kekuasaan. Lalu bagaimana kau tahu bahwa hari ini aku tidak berpengaruh dan berkuasa? Aku akan menghancurkan keluarga Tanggu. Dan lalu apa? Aku harap saat kau melihat mayat Liu Qingsu, tulang-tulangmu akan sekeras mulutmu. Kau berani mengancamku dengan Sul-F. Hari ini keluarga Tang pasti akan dimusnahkan. Tak heran dia begitu sombong. Sepertinya, dia memang punya kemampuan nyata. Hari ini, aku sendiri yang akan menjatuhkanmu. Untuk merayakan ulang tahun ayahku. Aku sudah menjadi Mahaguru. Kau sebenarnya Mahaguru. Hanya semut yang sedikit lebih besar itu saja. apa kau pikir divisi pertempuran 7 bintangku hanya untuk pajangan? Aku curigaimu kolusi dengan musuh dan hianati negara. Divisi pertempuran 7 bintang akan menangkapmu sesuai hukum. Jika kau melawan, kau akan dieksekusi tanpa ampun. Apa? Divisi pertempuran 7 bintang hanya tahu menindas orang dengan kekuasaan. Masih bicara keras bahkan di ambang kematian. Tian Kuan, kau takkan masuk dan kendalikan orang-orangmu. Kau ini makhluk macam apa? Beraninya kau langsung memanggil nama Jenderal Tian Kuan. Tangkap dia. The film was translated and narrated by M. Media. Kalian semut. Apakah kalian mencoba menentang langit? Jenderal Tian Kuan, kenapa Anda datang? Apa? Apa aku tidak boleh datang? Jenderal Tian Kuan, Anda melebih-lebihkan. Kehadiran Anda di kediaman sederhana kami ini adalah kehormatan besar bagi keluarga Tang saya. Jenderal Tian Kuan, silakan duduk di kursi utama. Setelah saya berurusan dengan anak nakal ini, saya akan... Diam. Bodoh. Jenderal Tian Kuan, apa Anda salah paham? Anak nakal inilah yang tak anggap serius divisi pertempuran 7 bintang kami. Dengan serius, saya curigai dia kolusi dengan musuh hianati negara. Tuan Muda Wei, kita masih tidak bisa mengungkap identitas yang mulia. Tuan Wei, pernah menyelamatkan hidupku. Sekarang kau bilang dia hianati negara. Jenderal Tian Kuan,
Divisi pertempuran 7 bintangmu, taktik menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Dimainkan dengan cukup terampil bukan? Tang Hongfei, mulai sekarang, divisi pertempuran 7 bintang dan kau tidak akan memiliki hubungan lagi. Jenderal Tian Quan, saya tidak tahu. Anda dan Tuan Wei memiliki hubungan ini. Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Tuan Wei, tolong bantu saya dan Jenderal Tian Quan membela kami. Di antara kami, ini semua kesalahpahaman. Ya, ini semua kesalahpahaman. Bukankah kau baru saja bersikap begitu angkuh dan sombong, membicarakan kekuasaan? Aku hanya memperlakukanmu sekarang, sama seperti kau memperlakukanku. Dan ini sudah tak tertahankan bagimu. Tuan Wei, saya minta maaf kepada Anda. Tolong jangan biarkan masalah kecil ini. Masalah kecil. Kau menculik King Sui, mencuri perusahaannya, dan kau menyebut ini masalah kecil. Kami akan memberinya uang. Dia tidak mau. Jenderal Tian Quan, hari ini adalah ulang tahun saya. Tolong hargai orang tua ini. Dan biarkan masalah ini berlalu. Orang tua, kau terlalu meninggikan dirimu sendiri bukan? Memberimu muka. Kau tidak pantas. Tapi Jenderal Tian Quan, bahkan jika Wei Yu menyelamatkan hidup Anda, hari ini masih ulang tahun ayah saya. Namun dia membawa lonceng untuk membuat masalah di keluarga Tang. Masalah ini tentu saja membutuhkan penjelasan bukan? Tepat sekali Jenderal. Satu hal adalah satu hal, yang lain adalah yang lain. Apakah kalian semua menganggap kata-kataku sebagai kentut? Bawahan Anda tidak akan berani. Saya hanya ingin keadilan. Keadilan. Itu benar-benar konyol. Kau menculik King Sueku. Dan sampai hari ini, nasibnya tidak diketahui. Dan kalian semua, kalian hanya menderita sedikit. Penghinaan kecil. Dan di sini kalian berulang kali mengatakan ingin keadilan. Jika kita benar-benar berbicara tentang keadilan, kau harus menyerahkan seluruh keluarga Tang untuk menebus apa yang kau lakukan pada Su Erku. Bocah, apa yang kamu katakan? Tuan Besar Tang sudah tua. Apa dia tidak bisa mengerti ucapan manusia? Maksudku adalah, hari ini keluarga Tang akan dimusnahkan. Di depan Jenderal Tian Quan, beraninya kamu berbicara seperti itu? Maksud Tuan Wei, itu persis maksudku. Apel, Lagi pula, setelah penyelidikan, keluarga Tangmu terlibat penyerangan disengaja. Persaingan yang tidak sehat. Hari ini atas nama Divisi Pertempuran 7 Bintang aku mengumumkan bahwa keluarga Tangmu dikeluarkan dari Jingzhou. Semua aset akan disita. Tuan Wei, orang-orang ini semua serahkan padamu. Semuanya. Apa kalian belum pergi? Tapi jika masih ada yang ingin membela keluarga Tang, Tuan Wei, keluarga Tang kami salah. Keluarga Tang kami dibutakan oleh keserakahan. Kami seharusnya tidak menargetkan grup Sueyo. Tolong ampuni keluarga Tang. individu yang tidak terlibat keluar. pergi. Suruh mereka untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Apa yang terjadi malam ini tidak boleh diungkapkan tidak sepatah kata pun. Jenderal, kami dizalimi keluarga Tang. Akuisisi grup Sueyo. Dalang dibaliknya adalah keluarga Xiao dan keluarga Xiao. Aku bertanya padamu, Sur Erku, di mana dia? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya seorang pelaksana. Ya, dalamnya memang keluarga Xiao dan keluarga Xiao. Jenderal, mohon selidiki secara menyeluruh. Keluarga Xiao. Begitukah? Tuan, beberapa orang secara pribadi mengatakan ketiga keluarga ini adalah langit Jingzhou. Surga Jingzhou. Yanji, Jingzhoumu pertama memiliki klub Black Panther. Dan sekarang 3 keluarga besar ini. Ini benar-benar terlalu ramai. Mohon Tuan ambil tindakan untuk memperbaiki ini. Dekret telah dikeluarkan. Laksanakan itu. Jenderal Tian Quan, saya mohon belas kasihan Anda. Ayah saya hanya sesaat bingung. Mohon demi tahun-tahun pengabdian militer saya, 10 tahun lamanya, tunjukkan sedikit kelonggaran kepada kami. Tang Hongfei, jangan terlalu serakah. Jika bukan karena kesulitan Anda dalam dinas militer, bagaimana mungkin keluarga Tang Anda memiliki korban selamat? Ambil tindakan. Sudah berakhir. Keluarga Tang saya sudah berakhir. The film was Saya pantas translated mati. and narrated Saya by pantas M mati. Media. Hentikan Wei Yu. Tahu belum pergi? Wei Yu, di mana kamu selama ini? Juga, kamu dan Tuan Tian Quan. Apa hubungan kalian? Aku bertugas di militer beberapa tahun. Lagi pula, hubunganku dengan Tuan Tian Quan sudah sangat jelas barusan. Aku menyelamatkannya secara kebetulan. Itu saja. Tapi Tuan Tian Quan, barusan demi kamu, justru menyegel keluarga Tang. Aku tidak percaya hubungan kalian sesederhana itu. Kau salah paham bukan? Alasan keluarga Tang disegel adalah karena persaingan jahat mereka. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Apa hubungannya itu denganku? Baiklah, kalau begitu biarkan aku bertanya padamu.
Di mana adikku? Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Tapi kamu barusan, bukankah kamu baru saja mengatakan, selamatkan dan bawa kembali. Wei Yu, kamu masih sama seperti 5 tahun yang lalu. Tidak berguna. Adikku menikahimu dan meninggalkan keluarga adalah sebuah kesalahan. Guru terhormat, wanita ini sangat tidak sopan kepadamu. Mungkin aku harus... Tangani dia. Ayah Su'er meninggal lebih awal. Dia adiknya dan ibu mereka saling bergantung untuk bertahan hidup. Hubungan mereka selalu sangat baik. Lagi pula, apa yang dia katakan tidak salah. Awal, Su'er tidak akan menghadapi kesengsaraan ini. Tian Kuan, kau segera bawa orang dan selidiki keberadaan Su'er. Ya, Beritahu aku mengenai keluarga Xiao. Kepala keluarga Xiao bernama Xiao Chengming. Keluarga Xiao berada di Jingzhou. Pemimpin dari 3 keluarga besar. Kekuatan mereka adalah yang paling tangguh. Orang-orang Jingzhou memanggilnya Harimau Gunung Jingzhou. Orang macam apa Xiao Chengming itu? Orang ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Kepribadiannya kejam dan bengis. Semua orang takut padanya. Pernah ada keluarga menyatakan ketidakpuasan. Akibatnya mereka dimusnahkan dalam semalam. Beberapa keluarga kecil bisa menimbulkan badai sebesar ini. Kalian semua, untuk apa kalian berguna? Tuanku, bukan berarti kami tidak peduli. Melainkan ketiga keluarga besar itu berkolusi bersama. Kami tidak bisa menghadapi mereka. guru terhormat. Saya baru saja menerima hasil penyelidikan. Putra Xiao Chengming Xiaozi telah berulang kali mengganggu Nona Liu. Dia bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa dia ingin Liu Qingsu menjadi wanitanya. Keberadaan Nona Liu, keluarga Shao seharusnya yang paling tahu. Hanya Xiaoxi belaka berani mengincar Su'erku. Bagaimana kalau saya membawa orang sekarang dan menangkapnya? Tidak perlu. Statusmu istimewa. Kau tidak perlu menunjukkan dirimu. Aku akan pergi menangkapnya sendiri. Ngomong-ngomong Yang Jing, kirim orang antar surat ke keluarga Xiao. Katakan saja bahwa keluarga Xiao tidak jauh dari kehancurannya. Untuk menghindariku, justru melaju ke jurang. Xiaoxi tuan muda tertua dari keluarga Xiao di Jingzhou. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tidak ada apapun yang tidak bisa saya dapatkan. Wanita itu Liu Qingsu. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua akan menyebut diri kalian Liu Qingsu. Ya, Tuan Muda Xiao. Tian-Tian tahu kesalahanku. Bagus. Bagus. Orang yang menyebalkan. Siapa yang membiarkanmu masuk? Kau selamat. Terima kasih. Ayo pergi. Siapa kamu? Beraninya kamu memukulku. Aku akan menyeretmu ke halaman belakang untuk memberi makan anjing-anjing. Membuat hidupmu seperti neraka. Siapa aku? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Aku adalah suami Liu Qingsu. Jadi itu kamu. Jadi ini milik Liu Qingsu. Suami yang menumpang. Bicara. Di mana Qingsu? Maksudmu wanita itu Liu Qingsu? Tentu saja dia sudah mati. Beraninya kamu memukulku. Apa kamu tahu ayahku adalah Xiao Chengming? Xiao Qingming. Wei Yu, kamu sudah pergi beberapa tahun, jadi kamu mungkin tidak tahu kan? Ayahku Xiao Chengming adalah harimau gunung di Jingzhou. Semua orang di Jingzhou terhadap keluarga Xiao kami harus menundukkan kepala dalam kepatuhan. Xiaoxi, kau berani menyimpan niat terhadap Qingsu. Jangan sebutkan ayahmu adalah Xiao Qingming. Bahkan jika Raja Bangsa Naga datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sudah beberapa tahun tidak bertemu denganmu, kemampuanmu tidak banyak berkembang, tapi kesombonganmu pasti bertambah. Begitukah? Orang-orang di sana, kamu menyuap Yang Ji. Disuap. Tuan Wei, surat itu sudah dikirimkan ke keluarga Xiao. Sangat bagus. Surat apa? Keluarga Xiao apa? Yang Ji, The film apa was kamu tahu aku translated adalah and tuan muda tertua narrated keluarga by Xiao? Media. Kamu benar-benar ingin demi pria ini melawanku. Jangan banyak bicara. Ayo, bawa dia pergi. Yang Ji, tunggu saja. Tuan kamu keluarga Xiao. Orang tua, sesuatu terjadi. Tuan muda telah ditangkap. Bawahan Xiao Qingming. Apa? Pihak CR. Bukankah ada beberapa mahaguru Xiao Qingming kepala keluarga Xiao di Jingzhou. menjaganya? Orang tua, saya dengar Yang Ji memimpin tim yang menangkapnya. Dan ada juga seorang pria misterius bersama mereka. Yang Ji lagi. Sepertinya, mereka akan menyatakan perang terhadap 3 keluarga besar kita. Telah menyatakan perang. Ini adalah surat peringatan yang dikirim oleh seseorang beberapa hari yang lalu. Surat peringatan. Saya awalnya berpikir, dia hanya ingin membangun otoritasnya. Saya tidak menyangka, dia bertindak begitu cepat terhadap kami, Tuan Besar. Akhir-akhir ini mereka sering bergerak. Pada hari keluarga Tang dijatuhi sanksi, mereka ikut campur. Mungkinkah mereka
memiliki dukungan yang kuat. Mereka ingin gunakan kami keluarga terkemuka sebagai demonstrasi. Yang Ji, bangun otoritas dengan targetkan putraku. Kalau begitu dia pasti mati. Xiao Qingming, Siapa kau? jika kau ingin putramu hidup, segera datang ke penjara bawah tanah. Tidak berguna. Semua tidak berguna. Sekelompok orang. Bahkan tidak bisa melindungi satu orang pun. Bawa beberapa orang terampil. Dan ikuti aku. Ya. Benar. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Yang Ji, aku sarankan kau segera melepaskan KN-ku. Atau kalau tidak, aku akan menyuruh ayahku menghabisimu. Di depan Tuan Wei. Diam. Wei Yu. Kau hanyalah seorang pria yang hidup dari istrinya. Kau hanya mengandalkan tempat itu bukan? Akan ku beritahu. Tempat biasa seperti itu. Satu kata dari ayahku bisa membuatmu lenyap. Begitukah? Aku benar-benar ketakutan. Tempat biasa seperti itu. Bukan apa-apa di depan keluarga Xiaoku. Apa kau berani menyentuhku? Yang Ji, Jingsu ini benar-benar perlu diperbaiki dengan benar. Hanya seorang pedagang berani menantang pihak berwenang. Semua berkat Tuan Wei. Tuan Yang, Xiao Chenming ada di sini. Kalian semua. Hari kiamat kalian telah tiba. Pergi dan undang harimau gunung Jingsu kita. Masuk. Yang Ji, apa yang telah kau lakukan pada putraku? Ayah kau di sini. Cepat selamatkan aku. Ayah, dua orang ini yang bersekongkol tangkap aku. Kaulah yang memanggilku. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Wei Yu, suami Liu Qingsui, dan salah satu pendiri grup Sueyu. Wei Yu, keluarga Tang, telah kau masukkan daftar hitam. Kau salah. Mereka membuat kesalahan sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Wei Yu, aku sudah menyelidikimu. Pencapaian terbesarmu hanyalah mendirikan grup Sueyu. Kau menghilang selama 5 tahun. Sekarang setelah kau kembali, aku tidak tahu siapa backingmu. Namun, kau perlu tahu bahwa di Jingzhou, keluarga Xiaoku adalah sesuatu yang tidak bisa kau goyahkan. Pendukung. Kau salah lagi. Aku adalah pendukung yang sebenarnya. Sombong. Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk menipu Yang Ji agar berpihak padamu. Tapi, hari ini aku akan memberitahumu siapa Raja Jingzhou yang sebenarnya. Kata-katamu terlalu banyak. Apa yang ingin kau lakukan? Wei Yu, jika kau berani sentuh rambut putraku, aku Xiao Chenming akan memastikan kau takkan tinggalkan Jingzhou hidup-hidup. Mereka juga tidak bisa melindungimu. Xiao Chengming, aku dengar Xiao Xi adalah putramu yang lahir di usia tuamu, dan juga putra tunggalmu. Apa yang ingin kau lakukan? Kau berani menyentuh putraku. Bunuh dia. Bunuh dia. Kenapa kalian hanya berdiri di sana? Serang. Semua pengawalku adalah mahaguru bela diri. Kau putuskan dengan mudah mengalahkan mereka. Semua. Mungkinkah kau adalah Seorang mahaguru, hanya semut. Apakah mereka bahkan layak kau puji? bawahanku? Bukan tandinganmu? Katakan padaku, cara seperti apa yang bisa membuat putraku dibebaskan? Beritahu aku keberadaan Liu The Qingsui. film was Ini, translated Patriark Xiao. and narrated Jika kau by tidak M bicara, Media. apa kau ingin nasib yang sama dengan keluarga Tang? Ayah, cepat beritahu dia. Aku tidak mau jadi cacat ayah. Jangan sentuh putraku. Aku akan memberitahumu. Beberapa bulan yang lalu, seseorang misterius menemukanku dan memintaku untuk memastikan untuk menjatuhkan grup Sueyu. Seseorang yang misterius. Bukankah kau dikenal sebagai harimau gunung Jingzhou? Satu orang misterius membuatmu mematuhi setiap perintahnya. Awalnya, aku tidak mau. Namun, hanya dengan satu ucapan santai, dia memberiku seluruh wilayah Jianan, hak pengembangan minyak. Terlebih lagi, para pengawalnya, semuanya berada di level Dewa Perang. Orang seperti itu, bagaimana mungkin aku berani tidak patuh? Dewa Perang, di seluruh bangsa naga, mereka sangat langka. Mereka yang memiliki wewenang seperti itu, entah dari sana, atau dari ibu kota, keluarga bangsawan yang berkuasa itu. Mungkinkah itu dia? Apakah kau tahu identitas pihak lain? Seseorang dengan kekuatan yang begitu besar. Bagaimana mungkin aku bisa menyelidikinya? Kemudian, aku menghubungi keluarga Tan dan keluarga Xiao, ingin mengakuisisi grup Sueyu. Namun, anakku sebelumnya memiliki konflik dengan Liu Qingsui. Jadi semua urusan
Di permukaan. Ditangani oleh keluarga Tang. Jadi itu berarti kau juga tidak tahu keberadaan Sui Er. Aku hanya tahu bahwa dia masih hidup. Dia mungkin dipenjara di suatu tempat. Wei Yu, kau mengingkari janjimu. Wei Yu, semua yang aku tahu, sudah kuberitahukan semuanya padamu. Mengapa kau masih menyakiti anakku? Aku hanya mengizinkannya hidup, tapi aku tidak mengatakan dia akan hidup dengan baik. Dia tidak sopan kepada Sui Er sebelumnya. Ini adalah hukumannya. Kau, Xiao Qingming, aku akan memberimu 1 hari untuk menghubungi orang misterius itu dan mencari tahu keberadaan Sui Er. Jika tidak, Xiao Xi akan tetap mati. baiklah. Jangan sentuh anakku. Maka itu tergantung seberapa cepat kau. Ayah kau harus cepat. Bagaimana kau bisa percaya Xiao Qingming untuk menyelidiki, mengingat kepribadiannya? Xiao Qingming menghargai hidup putranya. Demi Xiao Xi, dia tidak akan melakukan apapun yang melewati batas. Tuan Wei, mengapa Anda tidak membiarkan saya maju tadi untuk menghadapi mereka? Xiao Qingming rubah tua itu. Kita tidak bisa membiarkan dia tahu bahwa kau dan aku saling kenal. Jika tidak, jika tersebar itu akan sangat merepotkan. Benar, kau sekarang juga pergi selidiki sesuatu untukku. Sui Er, aku minta maaf. Aku gagal melindungimu. Dimanapun kau berada, aku pasti akan menemukanmu. Wei Yu, Liu Xiaoxiao, kenapa kau? kamu tidak pantas berada di kamar adikku. Keluar, keluar sekarang. Sui Er, aku akan menyelamatkannya. Wei Yu, paling-paling. Kamu adalah seorang prajurit selama beberapa tahun. Apa yang kamu punya untuk melawan keluarga yang kuat? Jika bukan karenamu, pasti sudah selamatkan adikku sejak lama. Kakakmu sangat cerdas. Jadi kenapa kau sebodoh babi? Kau percaya omong kosongnya. Aku punya bukti. Bukti apa? Sebelumnya, aku memberi adikku sebuah jam tangan. Jam tangan itu punya pelacak di dalamnya. Semua orang bilang adikku telah dicelakai tapi pelacaknya bergerak. Dan itu adalah keluarga Tang. Apa katamu? 1 hari yang lalu, jam tangan itu menunjukkan lokasi terakhir. Berada di rumah adikku. Aku datang untuk memeriksa. Apakah kau membicarakan ini? Itu jam tangannya. Mungkinkah kelompok yang menculik Sui Er datang ke rumah Sui Er? Mungkinkah seseorang diam-diam memata-matai kita? Guru terhormat, kami punya petunjuk tentang keberadaan Nona Liu. Bagus. Aku akan segera ke sana. Di mana Sui Er? Ini adalah video yang kudapatkan dari seseorang yang misterius. Setelah banyak usaha, lokasinya seharusnya berada di pinggiran Jingzhou, sebuah villa pribadi di sebuah pulau. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Keluarkan aku. The film was translated and narrated by M Media. Beraninya dia perlakukan Sui Er-ku. Aku akan menghancurkannya jadi debu. Bisakah aku membawa anakku sekarang? Donasikan separuh aset keluargamu untuk pembangunan di sini. Dan kau bisa membawa Xiao Xi kembali. Kau mencari masalah. Dia putramu. Kau juga bisa memilih untuk tidak berdonasi. Baiklah, aku akan tanda tangan. Ayo kepala keluarga Xiao. Tanda tangani. Selesai. Kau bisa menjemput anakmu sekarang. Di masa depan, saat kau melakukan sesuatu, selalu berpikir 3 kali sebelum bertindak. Tuan Wei, terima kasih bantu kendalikan keluarga Xiao. Tian Kuan siapkan orang-orang. Ikut aku untuk membawa Sui Er pulang. Sepertinya, ini adalah villa itu. Guru terhormat, 4 pasukan bela diri sudah pada posisi. Berikan perintah, Kapun. Villa gunung pribadi. Tidak ada personel tidak berwenang yang diizinkan masuk. Penyalahlah dari pandanganku. Peringatan tingkat 1. Mereka masuk tanpa izin ke dalam rumah bangsawan.
Ada keributan apa ini? Kalajengking beracun pembunuh peringkat surga. Mereka masuk tanpa izin ke dalam rumah bangsawan. Apa masalah besarnya? Lumpuhkan mereka dan kusir mereka. Bukankah itu sudah cukup? Ya, Bukankah ini yang diperintahkan atasan? Kita untuk tunggu. Kenapa kau terlihat sangat terkejut melihatku? Wiyu bukan begitu. Aku sudah lama menunggumu. Tunggu aku. Memang. Menunggu untuk mengirimmu ke alam baka. Guru terhormat sepertinya dalangnya. Sudah mengantisipasi kedatangan Anda. Mungkinkah itu benar-benar dia? Apa kamu takut? Di mana Liu Qingsui? Dia ribut ingin kabur. Aku hanya memberinya beberapa pukulan. Kau benar-benar mencari mati. Penjaga. Hanya orang-orang ini. Serahkan mereka kepada bawahan Anda. Baiklah, selesaikan ini dengan cepat. Anak muda jangan sombong begitu. Orang-orang ini adalah 6 maha guru. Yang guru terhormat kami undang. Kalau begitu kau terlalu meremehkan Tian Kuan. Hanya ini. Bahkan 10 lagi takkan cukup dia bertarung. Tian Kuan, bagaimana namamu bisa sama dengan Jenderal Divisi Pertempuran 7 Bintang? Beraninya kau menyamar sebagai dia? Pukul saja dia. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Serang. serang. Dasar sampah. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan satu wanita pun. Sekarang kau bisa bicara bukan? Di mana Liu Qingsui? Dia ada di dalam. Namun majikan kami berkata, kau harus mati. Ketika kau mati, aku mungkin akan mempertimbangkan menguburmu dan dia bersama. Siapa majikanmu? Meskipun kau bernilai 100 miliar, aku tidak bisa memberitahumu identitas majikanku. Ini adalah prinsipku sebagai seorang pembunuh bayaran. Aku akan melakukannya sendiri. Guru terhormat, saya baru ingat. Namanya Kalajengking Beracun, seorang pembunuh peringkat surga. Dan juga buronan divisi pertempuran 7 bintang. Sangat bagus, perjalanan ini. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Di mana Liu Qingsui? Bawa Liu Qingsu keluar ke sini. Sue Er, Wei Yu, selamatkan aku. lepaskan Sue Er. Bukan tidak mungkin untuk melepaskannya. Namun, aku punya satu syarat. Hanya kau. Kau pikir kau pantas bernegosiasi denganku? Wei Yu, aku tidak mau mati. Apa aku tidak pantas? Apa yang kau inginkan? Uang atau kekuasaan? Aku sudah mengatakannya. Targetku selalu adalah kau. Selama kau meminum anggur beracun ini, aku akan melepaskannya. Apa kau takut meminumnya? Wei Yu, aku sangat takut. Baiklah. Aku akan meminumnya. Tuan Wei, aku akan meminumnya untukmu. Aku ingin dia meminumnya. Baik. Betapa beraninya. Majikanmu. Dia dari keluarga yang ibu kota kekaisaran. Apa yang kau katakan? Aku tidak tahu. Lepaskan Sue Er sekarang. Dan aku bisa mengampuni nyawamu. Apa kau tahu? Apa yang kau katakan? Kau dan dia, kalian berdua, bernilai hadiah 100 miliar bagiku. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskanmu? Serang. Wei Yu, kau harus menyelamatkanku. Bukankah kau sudah meminum anggur beracun itu? Energi internalmu sudah hilang. Di hadapan kekuatan absolut, racunmu tak berarti apa-apa. Saat aku meneguk pertama kali, aku sudah menetralkannya. Mungkinkah kau sudah memasuki alam surga? Hanya alam surga belaka. Apa artinya? Bagi guru terhormat, jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Wei Yu, selamatkan aku. Lepaskan Sue Er. Jika tidak, aku jamin kau akan mati mengenaskan. Silakan coba saja. Wanita celaka. Kau baik-baik saja. Wei Yu, jangan pedulikan aku. Mereka meracuniku. Aku tidak akan hidup lebih lama lagi. Apa yang kau katakan? Sue Er, nadimu tenang.
Tidak ada tanda-tanda keracunan. Suer, mengapa kau menyakitiku? Guru terhormat. Wiyu. Mati. Mengapa? Nona Liu. Guru terhormat sangat mencintaimu. Mengapa kamu mengkhianatinya? Aku bukan Suernya. Bagaimana bisa ada pengkhianatan? Siapa kau? Si kalajengking beracun dan aku mementaskan sandiwara ini bersama. Apa kau menyukainya? Kau benar-benar bodoh. Kau kira informasi tentang Liu Qingsui. Bagaimana kau mendapatkannya? Ini adalah jebakan yang dipasang untukmu. Berani melukai guru terhormat. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Tian Quan tidak apa-apa. Luka kecil ini bukan apa-apa. Apa? Lukamu sembuh seketika. Untungnya aku membawa obat yang digunakan selama kampanye militer. Obat trauma divisi pertempuran 7 bintang. Khasiatnya tentu luar biasa. Divisi pertempuran 7 bintang. Dia baru saja memanggilmu Tian Quan. Mungkinkah kau kepala divisi pertempuran 7 bintang? Jenderal Tian Quan. Tepat sekali. Divisi pertempuran 7 bintang. Itu bukan sesuatu yang bisa kita provokasi. Apa yang ingin kau lakukan? Di mana Suer saya? Dia ada di ruang bawah tanah. Wiyu, Di ruang bawah tanah. kurasa aku benar-benar tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Sayang sekali. Mati seperti ini. Suer. 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 Suer, maafkan aku. Aku datang terlambat. Aku akhirnya menunggumu. Suer. Tidak apa-apa, sekarang sudah baik-baik saja. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku ingin pulang. Suer. The Suer. film was translated and narrated by M Media. Tuan Wei, tolong jangan terlalu khawatir. Nona Liu pingsan karena dia terlalu lemah beberapa hari terakhir ini. Guru terhormat, kalajengking beracun sudah dibawa kembali. Saat ini, dia ditahan oleh orang-orang kami. Pimpin jalannya. Katakan sesuatu yang tidak ku ketahui. Sel penjara. Bicaralah. Pihak lain. Pertama mentransfer 1 juta kepadaku. Dan memintaku untuk menjaga Nona Liu. Setiap malam pukul 7. Dia akan panggilan video tepat waktu. Untuk memeriksa kondisi fisik Nona Liu. Namun, setiap kali dia menggunakan tangannya untuk memblokir video, aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Lanjutkan. Aku pernah mencoba untuk menyelidiki identitas pihak lain. Aku ingin menghancurkan bukti di tangannya. Tapi pihak lain bersembunyi terlalu dalam. Aku sama sekali tidak bisa menemukan apapun. Oh benar. Di tangannya. Dia memiliki cincin di tangannya. Cincin jenis apa? Ada di ponselku. Itu adalah cincin patriark keluarga Yan. Benar-benar dia. Yan Wusuan. Saudara tiriku. Guru terhormat. Aku sudah katakan semua yang perlu. Bisakah kau mengampuni nyawaku? Tian Quan. Kirim dia ke penjara divisi pertempuran 7 bintang. Ya, Tuan Wei, Nona Qingsu sudah bangun. Baik, aku akan segera ke sana. Jangan sampai masuk angin. Wiyu.
Aku baru saja melihat Direktur Yang Ji. Apakah dia seseorang yang kau undang untuk membantu? Dia hanya bergegas untuk membereskan masalah. Mengapa aku membutuhkan bantuannya? Jadi itu berarti kau sendirian saat menyelamatkanku. Sebenarnya orang-orang yang menjagamu tidak terlalu tangguh. Jadi bagiku mereka hanyalah formalitas belaka. Karena kau begitu hebat sekarang. Lalu, mengapa kau tidak memperkenalkan dirimu lagi? Agar kekagumanku padamu bisa lebih spesifik. Aku tak berbahaya, hebat seperti yang kau kira. Aku hanya memimpin beberapa departemen perang, menaklukkan beberapa negara, dan kemudian menjadi guru aula naga. Selain itu, aku belum mencapai apapun yang signifikan. Tidak layak disebutkan. Menurutku itu tidak layak disebutkan. Suer. Wiyu, setelah tak bertemu bertahun-tahun, kau sudah belajar menyombongkan diri. Aula naga apa? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Jika kau menyombongkan diri lagi lain kali, ingatlah untuk menyusunnya dulu. Aku tidak membual. Suer, dengarkan aku. Beberapa tahun terakhir ini aku. Kak, Xiao. Baiklah, kalau begitu kalian para saudari mengobrol saja. Melihatmu baik-baik saja, itu bagus. Kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Jangan khawatir, mengapa dia ada di sini juga? Xiao, apa yang Wei Yu katakan? Dia juga iparmu, berhati-hatilah. Lagi pula, kali ini iparmu yang menyelamatkanku. Apa? Jelas sekali Tuan Tian Kuan dan Direktur Yang Ji yang menyelamatkanmu. Dia hanya mengandalkan fakta bahwa dia mengenal Tuan Tian Kuan. Dan begitulah dia mengambil semua pujian. Jenderal Tian Kuan, itu benar. Menurut Jenderal Tian Kuan, dia hanya sangat beruntung menyelamatkan Jenderal Tian Kuan sekali. Dan begitulah dia mengenalnya. Pantas saja, aku bertanya-tanya, bagaimana kau berani melakukan lelucon seperti itu padaku? Kak, berhentilah memikirkannya. Kemarin ibu kita datang ke Jingzhou tentang masalahmu. Aku sudah membantumu menyembunyikannya dari ibu kita. Cepat pikirkan, bagaimana cara menipunya? Apa? Benar sekali. Tapi kemarin ibu melihat apartemen studio kumuhmu The film was dan ekspresinya translated langsung berubah. and narrated Kau by harus tahu. M-Media. Dulu kau akan menikah dengannya. Kau tinggalkan rumah untuk mulai bisnismu sendiri. Aku sudah melakukan yang terbaik. Kau urus sendiri. Xiao, jangan khawatir. Aku akan mendapatkan kakakmu. Rumah terbaik. Mengandalkanmu, lebih baik berharap uang jatuh dari langit. Sudahlah, Kak. Ayo cepat kemasi barang-barang kita dan pulang. Tian Kuan segera belikan aku sebuah villa yang terbaik di Jingzhou. Xiao, kakakmu sekarang tinggal di tempat seperti ini. Ya ibu. Wei Yu ini sungguh. Aku menyuruhnya menyewa rumah yang layak. Dan dia malah mendapatkan villa. Ini terlalu palsu. Di zaman sekarang ini sungguh ada berbagai macam orang. Menipu orang lain itu satu hal, tapi sampai menipu diri sendiri, bahkan tidak melihat dia dari kelas apa. Apa maksudmu dengan itu? Maksud saya, Nyonya, jika Anda ingin bermimpi, pulanglah dan lakukan itu. Jangan permalukan diri di sini. Ini rumah putriku. Begitukah, Kakak Kang? Bagaimana kalau kita beli villa ini sebagai rumah pernikahan kita? Baiklah, Namun saya benar-benar minta maaf, villa ini sudah terjual. Kalian berdua bisa mencari yang lain. Apa kau dengar itu? Villa tingkat surga ini sudah terjual. Jadi berhentilah melamun di sini. Permisi, Nona. Pemilik rumah ini. Apakah nama belakangnya Liu? Maaf, nama belakangnya bukan Liu. Sungguh memalukan. Ibu, jangan pedulikan orang-orang seperti ini. Diam, Nyonya. Jika Anda ingin berdebat, pulanglah dan berdebat di rumah. Sungguh memalukan berdebat di sini. Benar-benar tidak sopan. Apakah orang yang sembarangan menghina orang lain memiliki tata krama yang baik? Jati ini, Wei Yu dan Liu Qinsui, dua teman lamaku. Aku baru saja berpikir bibi ini terlihat sangat familiar. Permisi, menyinggung pemilik villa peringkat surga. Apa hukumannya? Kami akan mengusir orang itu dalam 1 tahun. Dia tidak akan memenuhi syarat untuk membeli rumah. Baiklah, usir mereka. apa maksudmu? Apakah yang kukatakan belum cukup jelas? Apakah kamu mengatakan bahwa villa peringkat surga ini adalah milikmu? Tentu saja. Suer apa ini?
Ibu jangan khawatir. Wei Yu akan mengurusnya. Wei Yu, kita semua teman sekelas di universitas. Bagaimana situasi keluargamu? Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Lagi pula ini bukan rumahmu. Kenapa kami tidak bisa tinggal di sini? Hari ini, kami akan tinggal di sini dan tidak akan pergi. Jika kau tidak pergi, kami akan pergi. Bukankah ini villa keluargamu? Lalu kenapa kau pergi? Cukup disayangkan jika dipikir-pikir. Liu Qinsu dulunya adalah primadona kampus. Sekarang dia jatuh begitu rendah, harus mengandalkan kebohongan. Hanya untuk menjaga muka. Kau... Tunggu aku. Kakak Kang, lihatlah sikapnya. Tuan Anda. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mampu membeli villa tingkat surga? Permisi. Apakah masih ada pertanyaan sekarang? Tidak masalah Tuan Wei. Ibu Suel. Xiao kemarilah. Ayo pulang. Di luar dingin kemarilah. Apa Anda salah? Usir mereka. Menantuku 5 tahun terakhir ini telah berkembang dengan cukup baik. Tidak buruk, tidak buruk. Kau benar-benar hebat. Villa sekaliber ini, kau bahkan bisa menyewa. Sewa. Xiao, apa yang kau katakan? Rumah ini disewa. Ibu, aku minta maaf. Rumah ini memang adalah yang kuminta Wei Yu untuk sewa. Tapi aku tidak menyangka dia akan menyewa rumah yang begitu mewah. Dia hanya ingin menyenangkanmu. Jangan marah. Ibu, sebenarnya rumah ini dibeli. Wei Yu, selama 5 tahun terakhir, kau meninggalkan putriku sendirian di Jingzhou, mengabaikannya sepenuhnya. Dan sekarang lihatlah dirimu. Kau sudah belajar berbohong. Dulu, jika kau tidak diam-diam mendapatkan akta nikahmu, apakah aku akan menikahkan putriku denganmu? Ceraikan. Ceraikan segera. Ibu, apa yang kau katakan? Aku tidak akan menceraikan Wei Yu. Kamu sudah keterlaluan. Ayahmu meninggal muda. Aku membesarkanmu sendirian, dengan susah payah. Beginikah caramu membalas budiku? Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku gagal menjaga Suer dengan baik. Diam kau. Singkirkan dulu masalah perceraian itu. Kau harus cepat kembali ke ibu kota bersamaku. Dalam setengah bulan, akan menjadi ulang tahun kakakmu yang ke-70. Jika kau tidak kembali, seluruh keluarga akan mengusirmu. Ibu. Suer, kau berhasil mendapatkan penghargaan ini, yang sangat bergengsi. Tentu saja. Ketua Liu. Anda sudah kembali. Xiao Yuan Wei Yu. Beberapa tahun terakhir, kau tidak ada di perusahaan. Xiao Yuan membantuku mengelola semuanya. Xiao Yuan, sudah bersama kita sejak lulus. Lama tidak bertemu. Tahun-tahun ini, kamu sudah bekerja keras. Ini semua adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Saya tiba-tiba teringat. Apa yang perlu saya laporkan? Ketua Liu tentang itu. Farmasi Kancheng mengatakan bahwa bahan-bahan dalam obat perusahaan kita bermasalah. Mereka menuntut 20 juta sebagai ganti rugi. Apakah ada cara untuk membuktikan bahwa bahan obat kami tidak bermasalah? Jalur produksi dan pabrik, keduanya ada di tangan mereka. Jika mereka ingin memalsukan bukti dan menjebak kita, itu akan terlalu mudah. Farmasi Kancheng ini, apa latar belakang mereka? Farmasi Kancheng hampir memonopoli seluruh bisnis ramuan obat Chengsu. Keluarga Xiao memegang saham mayoritas, dan saham keluarga Kang juga signifikan. Kancheng. Dia pasti di balik ini. Masalah, aku harus pergi ke sana sendiri. Paman, prosedurnya baik-baik saja kan? Jangan biarkan Liu Qinsu menemukan tipuan apapun. Jangan khawatir, kecuali dia bisa mengundang orang penting dari sana. Kalau tidak, dia harus menerima kekalahan. Siapa yang tidak tahu bahwa dalang di balik layar mereka adalah harimau gunung keluarga Xiao. Kali ini, dia hanya harus menerima kekalahan. Ketua Kang. Ketua Liu datang ke sini terburu-buru seperti ini. Apakah untuk mengganti rugi Farmasi Kancheng atas kerugiannya? Ketua Kang. Bahan obatnya seharusnya tidak bermasalah. Ini adalah laporan inspeksi obat.
Zoe, bagaimana kalau kita bicara hal lain saja? Liu Qinsu. Panggil aku dengan nama lengkapku, atau Nona Liu. Kang Cheng. Grup Sueyu kami, paling banyak bisa mengalah. 3 poin keuntungan, tapi ini adalah batas toleransiku. Aku harap kau tidak bertindak terlalu jauh. Terlalu jauh. Liu Qinsu, aku memberitahumu. Kompensasi 20 juta. Hanyalah langkah pertama. Akan ada kejutan yang lebih besar lagi. Kang Cheng, kau gunakan posisi untuk balas dendam. Jadi kenapa? Sejujurnya, jangan salahkan aku tak beri kau kesempatan. Liu Qinsu. Asal mau habiskan malam denganku. Dan kemudian membuat anak itu Wei Yu bersujud dan meminta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Mimpi saja. Liu Qinsu. Aku memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Lepaskan. Di siang bolong. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja. Itu untuk memberi Wei Yu topi cokol. Kamu. Beraninya kamu memukulku. Ini wilayahku. Wei Yu. Sudahlah, jangan buat masalah lagi. Baiklah. Dengarkan istriku. The film Kang was Cheng, translated bahan and obatnya narrated sama by sekali tidak MV. bermasalah. Laporannya ada di sini. Kau bisa lihat sendiri. Jika kau membuat masalah lagi, aku akan melaporkannya ke tempat itu. Silakan. Jadi kenapa? Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa dalang di balik tempat itu adalah harimau gunung keluarga Xiao? Bahkan jika kamu memberitahu Yang Ji, lalu kenapa? Kamu mengatakannya. Farmasi Kang Cheng. 5 menit. Direktur Yang Ji akan segera tiba. Kamu bisa menjelaskannya padanya nanti. Suir, ayo kita pergi. Berhenti. Hanya kamu. Hanya dengan panggilan telepon biasa. Kamu pikir kamu bisa membodohiku? Percaya atau tidak itu terserah kamu. Wei Yu, Direktur Yang Ji benar-benar akan datang. Percayalah padaku. Dia pasti akan datang. Aku tidak peduli dia datang atau tidak. Apa kau pikir tempatku ini adalah tempat yang bisa kau datangi dan tinggalkan begitu saja sesukamu? Keamanan tangkap dia. Siapa yang akan kau tangkap? Direktur Yang. Kau benar-benar datang. Apel. Apa aku tidak boleh datang? Aku dengar kau membuat klaim jahat. Bagaimana situasinya? Itu tidak benar. Ini inspeksi obat. Mereka yang bermasalah. Direktur Yang, bahan obat kami. Sama sekali tidak ada masalah. Anda bisa melihat laporannya. Tidak masalah. Direktur Yang. Tapi yang kami uji. Memang ada masalah. Bagaimana bisa? Apa kau sekarang mempertanyakan aku? Direktur Yang. Kau harus tahu bahwa pemegang saham terbesar farmasi Kang Cheng adalah keluarga Xiao. Jika kau terus membantu mereka seperti ini, apa kau tidak takut kepala keluarga Xiao akan menyalahkanmu? Selain itu, Liu Qinsu sebelumnya berkonflik dengan Tuan Muda Xiao. Bukan. Kau ini apa? Akan ku beritahu. Di Jingzhou, yang kau sebut keluarga Xiao itu sudah sumbangkan setengah aset keluarga kepada kami. Di wilayah Jingzhou ini, tidak ada harimau gunung. Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Direktur Yang. Hanya seorang pedagang. Berani menantangmu sekarang. Dan bahkan berani membuat bukti palsu. Kalau begitu suasana di Jingzhou-mu masih perlu diperbaiki. Pergi. Periksa rekening perusahaannya. Direktur Yang. Ini semua salah paham. Salah paham. Bagaimana mungkin kami tidak menghormatimu? Benar apa maksudmu? Apa kau ingin pergi ke penjara Jingzhou untuk kerja paksa? Selidiki. Selidiki sekarang. Tolong. Direktur Yang, terima kasih banyak kali ini. Anda membantu saya lagi. Tidak sama sekali. Di wilayah Jingzhou ini, aku sama sekali tidak akan membiarkan tren tidak sehat seperti itu ada. Direktur Yang, apakah Anda sangat akrab dengan Wei Yu kami?
Bagaimana bisa dia menelpon? Dan Anda langsung datang. Ini, Suer, apa kamu lupa? Terakhir kali saat kami menyelamatkanmu, direktur yang juga ada di sana. Jadi kami bertemu saat itu, dan bertukar informasi kontakan. Itu menjelaskan semuanya. Direktur yang memiliki seseorang seperti Anda di Jingsu. Benar-benar berkah yang besar. Nona Liu, kau terlalu memujiku. Kau terlalu memujiku. Baiklah, kalau begitu Suer, ayo pulang. Baiklah. Selamat tinggal, Direktur. Guru terhormat, ada kabar tentang masalah yang Anda minta saya selidiki. Beberapa bulan sebelum Nona Liu diculik, memang ditemukan bahwa Yan Wushuang, tuan muda kedua keluarga Yan, telah mengunjungi Jingju. Benar-benar dia. Aku belum selesaikan masalah dengannya. Dia sudah antarkan diri ke pintuku. Keluarga Yan dari ibu kota kekaisaran ini, dengan fondasi beberapa ratus tahun, kekuatan sejati keluarga mereka, bahkan divisi pertempuran 7 bintang, tidak dapat menyelidiki sepenuhnya. Keluarga Yan, ibuku hamil sebelum menikah, dan aku lahir. Di tahun-tahun awalnya, dia membawa mahar yang sangat tinggi, dan menikahi The kepala film keluarga was Yan, translated and menyelamatkan keluarga Yan yang narrated by genting. M-Media. Hanya demi masa depanku, agar tumbuh dengan aman. Tapi 5 tahun lalu, keluarga Yan menyia-nyiakan mahar ibuku yang sangat besar, hingga hampir tidak ada yang tersisa. Lalu tiba-tiba menjadi bermusuhan, membantai ibuku, dan anggota keluarga, memusnahkan mereka sepenuhnya. Bawahan sekarang akan bawa divisi pertempuran 7 bintang, untuk meratakan keluarga Yan. Jangan terburu-buru. Pondasi keluarga Yan yang dibangun selama ratusan tahun, telah lama menjadi sangat kuat. Jika kita bertindak gegabah, aku khawatir fondasi negara akan terguncang. Negara harus dilindungi. Tapi dendam darah yang mendalam ini, aku juga harus membalasnya. Suer, kemarilah minum obatmu. Suamiku, bolehkah aku tidak meminumnya? Obat ini benar-benar pahit. Tidak, kamu lemah karena di penjara sebelumnya. Ini obat yang kubeli khusus untukmu. Cepatlah. Baiklah, kalau begitu. Wei Yubao, Gadis baik. Suer, dengan kemampuan grup Sueyo, jika kita pergi ke ibu kota kekaisaran, kita pasti akan punya tempat di sana. Selain itu, bukankah keluarga Liu juga dari ibu kota kekaisaran sebelumnya? Hanya keluarga kecil. tapi kakek tidak menyukai keluarga kita. Lagi pula, orang-orang yang memburumu waktu itu, bukankah mereka ada di ibu kota kekaisaran? Sekarang, Suer masih belum boleh tahu tentang masalahku dengan keluarga yang ibu kota. Mereka membuat kesalahan. Orang yang mereka buru dan aku hanya memiliki nama keluarga yang sama. Dan, ibu, juga sangat berharap kamu akan kembali, bukan? Lihat bagaimana kalau begini, jika dia bisa bahagia. Sueyu kita bisa capai perkembangan lebih baik. Kan? Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Baiklah. Ada apa, ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayo, waktunya tidur-tidur. Istirahatlah. ada di sini. Mereka semua sudah tidur. Hati-hati. Anak itu bahkan bisa membunuh seorang mahaguru. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Jadi kenapa kalau dia menakutkan? Dengan asap pengekoh jiwa kami. Bahkan mahaguru alam surgawi yang datang akan mati dengan penyesalan. Keesokan harinya, Efek obatnya seharusnya sudah bekerja. Ayo bergerak. kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Kapan kau bangun? Tidak mungkin. Asap pengecoh jiwa sangat kuat. Bagaimana kau masih bisa bangun? Memikirkan seniman bela diri alam surgawi, Yan Wushuang, hanya mengirimmu untuk menangkapku. Ayo bertarung. Karena kamu ingin mati. Kalau begitu kemarilah. Terima ini. Cepat minum obatnya. Pil pembakar jiwa. Peningkatan kultivasi sementara. Adapun harganya, mungkin korbankan 10 tahun hidup. Bagaimana kau tahu? Jamur roh api berusia 30 tahun. Tianzi besi berusia 50 tahun. Bubuk batu emas dan belerang. Bagaimana kau tahu? Formula pil pembakar jiwa. Hal semacam ini. Kami membuang ini berpeti-peti. Anjing pun tidak akan memakannya.
Jangan pikir hanya karena kau tahu formula, kau bisa menakuti kami. Kami berdua, sekarang sama-sama ahli alam surgawi. Membunuhmu, semudah menghancurkan semut. Terlalu percaya diri. Tuan ampuni nyawaku. Ampuni nyawaku. Kami hanya dibayar untuk melakukan ini. Ya, Katakan padaku, dengan kekuatanmu yang seperti itu, beraninya kamu mencoba membunuhku. Bicaralah, Yan Wushuang. Apa langkah selanjutnya dari rencana ini? Untuk membungkamnya, jangan kejar dia lagi. Dia hanyalah pengikut yang sudah mati. Yan The Wushuang, film was translated Ini aku. and Aku narrated benar-benar by tidak M. menyangka Media. bahwa kau tidak mati saat itu. Dan bahkan terlibat dengan divisi pertempuran 7 bintang. Yan Wushuang, aku akan membuatmu, bersama seluruh keluarga Yanmu, terinjak-injak. Untuk menebus dosa-dosamu terhadap ibuku. Baiklah. Aku ingin melihat bagaimana kau injak keluarga Yan sampai mati. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya langsung saja membunuh Liu Qinsu. Apa kau berani? Ketika aku pertama kali tahu kau terhubung dengan 7 bintang, aku benar-benar tidak berani. Tapi bukankah kau bilang kau injak keluarga Yan sampai mati? Lalu apa yang harus kutakutkan? Bagus. Aku ingin kau saksikan sendiri kehancuran keluarga Yanmu. Seseorang keluar sini. Kakak ipar ini aku. Xiao Xiao, apa yang kau lakukan di sini? Aku. Pergi ke bar dan bermain semalaman. Dan baru saja kembali. Seberapa banyak yang kau lihat? Aku hanya melihat. Kau membunuh pembunuh bayaran itu. Dan kau menelepon. Lalu seberapa banyak yang kau dengar? Terlalu jauh aku tidak dengar jelas. Kakak ipar. Aku tidak menyangka kau benar-benar sangat terampil dan rendah hati. Masalah ini, aku pasti akan menceritakannya pada kakakku. Kakakku dia pasti akan melihatmu dengan pandangan baru. Kau tak boleh beritahu kakakmu soal ini. Kakakmu, apa kau mendengarku? Aku mendengarmu. Kembalilah. Soer, sekarang kau kembali ke ibu kota. Jangan kembali lagi. Ibu, Wei Yu, dan aku sudah memastikan. Pindahkan grup kembali ke ibu kota kekaisaran. Begitu baru benar. Oh benar, di mana kakakmu? Dia mungkin bersama teman tak baik lagi. Pergi ke bar untuk menari. Nanti kita jemput dia sekalian. Ibu. Suer. Kita bisa pergi sekarang. Baiklah, Itu Xiao Xiao menelepon. kakak ipar tolong aku. Halo Xiao Xiao. Kamu di mana? Apa yang terjadi padamu? Bar Longhan. Wei Yu. Dia meminta bantuanmu. Apa terjadi sesuatu? Putriku, kalian berdua adalah satu-satunya anakku. Kau harus menyelamatkan kakakmu. Ibu Suer. Kalian berdua tunggu kabarku di rumah. Aku akan mencari Xiao Xiao. Pergi. Cepat pergi. Halo Yang Ji. Apa kau tahu Bar Longhan? Aku tahu. Bukankah itu wilayah keluarga Xiao? Apa yang terjadi? Adik iparku Liu Xiao Xiao. Sesuatu terjadi padanya di sana. Segera periksa untukku. Kamar pribadi yang mana? Ya, Tuan Wei Zhou Chengmin berkata, sekelompok orang tak dikenal, preman entah dari mana, menyerbu masuk. Manajer asli bar itu sudah terbunuh. Jongkok. Kakak, kali ini, bisakah aku memilih duluan? Lihatlah ambisi kecilmu itu. Kali ini disetujui. Tapi lagi pula, hanya ini kemampuan keluarga Xiao, berani sebut diri harimau Jingzhou. Menurutku, mereka bukan tandingan kami berdua. Saudara, Xiao Chengming, dia masih bertingkah seperti kura-kura pengecut itu. Aku dengar, kali ini, keluarga Xiao dihukum oleh seseorang yang misterius. Itulah mengapa mereka masih sangat penakut dan patuh. Jangan pedulikan dia. Kakak ipar tolong aku. Kakak ipar cepat tolong aku. Apa yang kamu lakukan?
Biarkan dia pergi. Aku bisa membiarkanmu mati. Sedikit lebih mudah. Kakak ipar tolong aku. Seseorang datang jadi pahlawan selamatkan si cantik. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Biarkan dia pergi. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Kalau begitu kau akan mati saja. Kamu apa yang ingin kamu lakukan? The film Aku, was translated aku. and narrated by Aku bukan M dari Media. bangsa naga. Jika kamu membunuhku, itu akan menyebabkan konflik. Sedangkan aku tidak pernah aktif membunuh orang. Tapi jika seseorang menyinggungku, aku akan membalasnya 10 kali lipat. Baiklah. Ayo pergi Xiao Xiao. Xiao Xiao. Kakak ipar. Kau. Ini? Apa kau ketakutan? Tidak apa-apa. Kakak ipar akan mengantarmu pulang. Ayo pergi. Kakak ipar. Orang-orang tadi. Apa kau benar-benar membunuh mereka semua? Apa ketakutan? Orang-orang ini renggut nyawa. Mereka pantas mati. Lagi pula, aku sudah memblokir berita di sini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Ayo cepat pulang. Kakakmu dan mama sangat khawatir. Kakak ipar. Aku tidak akan pernah meremehkanmu lagi. Mengenai apa yang terjadi hari ini. Aku tidak akan memberitahu kakakku. Langkah cerdas. Ayo pergi. Xiao sebenarnya apa yang terjadi? Cepat beritahu aku. Kamu membuatku khawatir setengah mati. Xiao benar sekali. Cepat beritahu ibu, apa sebenarnya yang terjadi? Ibu? Kakak, sebenarnya itu bukan masalah besar. Kami hanya bertemu beberapa preman. Preman? Hanya saja, di bar, beberapa preman membuat masalah. Lalu aku teringat bahwa kakak ipar tahu kungfu. Jadi aku menelponnya. Kamu sedikit pintar. Weiyu, kali ini kami benar-benar berutang budi padamu. Kau melakukannya dengan baik. Bukan apa-apa. Xiao cepat berkemas. Kita bersiap untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Kembali ke ibu kota kekaisaran. Benar. Kakak sudah kau pikirkan matang-matang. Aku bilang perusahaan itu tidak apa-apa jika kita tidak membukanya. Apa yang kamu bicarakan? Ini grup Suyo. Kembali bersama kami. Baiklah. Kalau begitu tunggu sebentar. Dan kami akan berkemas. Dan bersiap untuk pergi. Ibu kota kekaisaran aku kembali. Yang Busuan. Hari-hari baikmu akan segera berakhir. Jadi tahu-tahu jalan pulang. Kakek aku. Ayah. Soer masih muda. Wajar jika membuat beberapa kesalahan. Lihat bukankah dia sudah kembali? Benar. Jangan marah. Apa yang Bibi bicarakan? Dia sudah dewasa, masih muda. Kakak sepupu waktu itu bersikeras menikahi si malang itu, menyebabkan keluarga Liu kami di ibu kota kekaisaran tidak bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi. Kenapa? Sekarang kamu tidak bisa tinggal di Jingzhou lagi. Kamu tahu untuk kembali. Oh benar, kamu si malang itu kan? Bicara saja. Jangan menunjuk-nunjuk. Tidak banyak kemampuan, tapi cukup punya temperamen. Xiaoming, apa yang kau katakan itu tidak benar. Kakakmu di Jingzhou. Perusahaannya sudah berkembang cukup besar. Kali ini dia kembali ke ibu kota kekaisaran, terutama untuk mengembangkan karirnya. Benar kakek, kakak mengelola perusahaan. Dia sangat cakap. Aku mengerti sekarang. Kamu kembali untuk merebut harta keluarga kan? Aku menasihatimu untuk menyerah pada ide itu. Kakak berkata, segala sesuatu milik keluarga Liu akan diwarisi olehku. Aku membenci. Hanya kau, tuan muda yang tidak berguna. Jika kakek tidak memanjakanmu, kau tidak akan menjadi apa-apa. Liu Xiao, apakah kamu percaya padaku? Aku akan merobek mulutmu. Cukup. Tingkah laku macam apa ini? King Soy, ayahmu meninggal lebih awal. Aku awalnya berniat memberimu bisnis keluarga ini. Tapi 5 tahun lalu, kau pergi dengan seorang pemuda tak berharta. Dan meninggalkan ibu kota, aku sangat kecewa. Kakek kali ini, aku kembali. Dan aku pasti akan melakukan yang terbaik. Untuk membantumu mengelola keluarga Liu. Di masa depan grup Suyo. Juga akan menjadi bagian dari keluarga Liu. Kemampuan riset grup Sueyo
Memang mengesankan. Namun ibu kota bukanlah tempat yang bisa kau taklukkan sesuka hati. Agar keluarga Liu, kita bisa mapan di ibu kota. Butuh generasi kerja keras dan pengelolaan. Tuan Besar, kau tidak perlu khawatir tentang itu, karena kita sudah kembali. Itu berarti, kita yakin. Percaya diri. Seorang pria numpang hidup. Sangat sombong. Kakek, tolong percayalah The padaku. film was Baiklah, translated baru-baru and ini narrated ada by sebuah M Media. acara peluncuran produk baru di ibu kota. Pada saat itu, kau bisa membawa produk-produkmu dan mencobanya. Jika sambutannya bagus, aku akan mengizinkanmu kembali ke keluarga dan berpartisipasi dalam pemilihan suksesi. Terima kasih kakak. Jangan merayakan terlalu cepat. Acara peluncuran ini dihadiri keluarga teratas ibu kota kekaisaran. Semuanya berpartisipasi, terutama keluarga Yan. Mereka dan kamu memiliki posisi produk yang sama. Keluarga Yan. Aku akan membuat mereka menderita kekalahan telak. Tuan Muda Yan, Wei Yu dan kelompoknya telah kembali ke ibu kota kekaisaran. Kakak tiriku akhirnya kembali. Aku dengar mereka juga akan pergi ke acara peluncuran produk. Tuan Muda Yan, apa rencana kita selanjutnya? Tentu saja, kami akan menyiapkan hadiah besar untuknya. Kau cukup setia padaku. Wei Yu dan mereka dari Jingzhou berkolusi bersama, sebabkan keluarga Xiaoku merosot. Ayahku terbaring sakit karena ini. Jika aku tidak membalas ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Bagus. Kau sangat cerdik. Pergi urus itu. Dalam beberapa hari, acara peluncuran produk akan dimulai. Tim peneliti dibajak. Kenapa baru memberitahuku sekarang? Kantor grup Sueyu. Kalau begitu selidiki. Cari tahu dengan jelas. Baiklah, jangan bicara lagi. Ada apa Suyer? Sesuatu terjadi pada perusahaan Wei Yu. Apa yang terjadi? Bukankah semuanya baik-baik saja sebelumnya? Kami awalnya sedang mempersiapkan untuk mengumumkan produk baru yang kami kembangkan. Produk perawatan kulit kosmetikal pada acara peluncuran produk. Tapi baru-baru ini, tim penelitian dan pengembangan perusahaan dibajak dengan harga tinggi. Jadi gudang kami penuh dengan inventaris. Banyak bahan obat. Bagian terburuknya adalah acara peluncuran produk ini akan berlangsung dalam beberapa hari. Tidak apa-apa, akan ada solusi. Menurutmu apa yang sebenarnya terjadi? Aku selalu merasa seperti seseorang sedang menakutkan kita. Tapi seharusnya tidak seserius itu. Kita hanya perusahaan kecil. Tidak apa-apa Suyer, aku akan membantumu. Tidak ada waktu lagi. Maukah kau percaya padaku? Jangan khawatir. Baiklah. Suamiku yang terbaik. Tian Tuan, segera beritahu Tabib Kekaisaran Divisi Pertempuran 7 Bintang. Minta mereka membuatkan untukku produk perawatan kulit. Selain itu, baru-baru ini awasi dengan cermat keluarga yang dari ibu kota kekaisaran. Ya. Wei Yu, kamu sudah mengurung diri selama beberapa hari. Kamu sibuk apa? Kau akan segera tahu. Lama tidak bertemu. Kamu siapa? Izinkan aku memperkenalkan diri. Yan Wushuang dari keluarga Yan dari ibu kota kekaisaran. Tuan Muda Yan. Hubunganku dengan Wei Yu sangat baik. Berdasarkan senioritas, aku seharusnya memanggilmu kakak ipar. Kakak ipar. Jangan mencoba mendekatiku. Jauhi Suer. Tuan Muda Yan, mengapa merendahkan dirimu kepada orang seperti ini yang tidak tahu tempatnya? Buang-buang napasmu. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Tim penelitian dan pengembangan grup Sueyu dibajak oleh Xiaozi atas instruksiku. Lalu, aku sangat menantikan produkmu. Suami, ada apa dengan mereka? Kamu kenal Tuan Muda Yan? Dan Tuan Muda Yan ini sebenarnya bersama Xiaoji. Mereka memberiku perasaan aneh. Aku tidak menyukai mereka. Suer. Masalah grup Sueyo kemungkinan besar adalah ulah mereka. Kau hanya perlu ingat untuk menjauhi kedua orang ini. Itu saja. Baiklah, aku mengerti. Selamat datang semuanya di acara peluncuran produk ibu kota kekaisaran. Sekarang kami persembahkan kepada Anda produk unggulan dari acara peluncuran ini yang legendaris dan krim peremajaan yang terkenal. Selanjutnya, silakan sambut grup Yan,
Tuan Muda Yan Wushuan, untuk memperkenalkan produk. Krim permajaan. Itu adalah yang telah lama hilang. Formula kuno. Aku dengar itu adalah produk kecantikan yang ajaib. Benar-benar layak untuk keluarga Yan. Isyarat yang begitu megah. Hadirin sekalian, produk yang akan kupersembahkan hari ini, krim permajaan. Dikembangkan bersama oleh keluarga Xiao dari Jingzhou dan keluarga Yanku. Kami melalui banyak liku-liku untuk mendapatkan formula ini. Kali ini, juga agar semua orang bisa membelinya. Jadi harganya ditekan serendah mungkin. Baiklah, Baiklah. Keluarga Xiao kecil dari Jingzhou bisa bergantung pada keluarga kuat seperti keluarga Yan. Masa depan yang benar-benar tak terbatas. Wiyu, krim permajaan itu awalnya adalah produkku. Bahan-bahan obat itu juga sesuatu yang aku dapatkan setelah mengerahkan segala upaya. Jadi tim penelitian dan pengembangan perusahaan benar-benar dibajak oleh mereka. Jangan khawatir. Suer, jangan khawatir. semuanya, produk kami, juga telah diuji oleh orang sungguhan. Tolong bawa keluar modelnya. Semuanya tolong lihat. Kulit ini begitu halus hingga bisa pecahannya. Dengan hembusan napas tapi model uji kami. Sekarang berusia 38 tahun. Kulit ini masih terlihat seperti seorang mahasiswa. Ini benar-benar terlihat bagus. Setelah produk ini dirilis, itu akan membuat produk serupa lainnya tidak layak ditampilkan. Suami, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Aku menyimpan sesuatu dalam pikiran saat itu. Jadi krim permajaan mereka seharusnya kehilangan satu bahan obat. Aku mengerti. Kalau begitu, saat kau naik panggung nanti, kau bisa langsung pergi dan melihat. Baiklah, tapi aku tidak tahu kenapa. Aku masih merasa sedikit gelisah. Jadi apa yang kamu bawa? Sebenarnya apa itu? Tenang saja. Produk kami pasti akan menghancurkan persaingan. Karena Ketua Liu sangat menyukai krim peremajaan. Haruskah aku mengirimimu sekotak? Ya. Ketua Wei dari grup Shuiyu adalah kenalan lama saya. Semuanya. Krim permajaan ini bermasalah. Apa katamu? Ketua Liu menyebarkan rumor itu ilegal. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Ada apa-apa ada masalah. Kau tak izinkan orang bicara. Baiklah, karena kamu bilang ada masalah, maka tunjukkan buktinya. Semuanya dengarkan aku. Tuan muda Xiaoxi ini terlibat dalam persaingan tidak sehat, menggunakan cara yang tidak pantas, dan membajak tim dan Deku. Krim permajaan ini awalnya adalah produkku. Begitukah kenapa aku tidak tahu? Xiaoxi, kamu tidak menyangka ini kan? Aku menyimpan satu trik. Ketika tim penelitian dan pengembangan perusahaan mengambil formula itu tidak lengkap. Jadi krim permajaanmu masih kehilangan satu yang paling penting. Bahan obat. Apel, kamu bicara omong kosong. Aku baru saja mengonfirmasi bahwa krim permajaan ini memang memiliki efek. Tapi setelah penggunaan terus-menerus selama 3 hari, itu akan menimbulkan efek samping. Wajah pengguna paling baik akan gatal dan memerah. Paling buruk akan bernanah dan cacat. Apa yang harus dilakukan? Wajahku mulai gatal. Teruslah mempermalukan dirimu sendiri. Yan Wushuan, cara bawahanmu menangani sesuatu tidak terlalu efisien bukan? Jadi kenapa? Omong kosong, apakah Anda punya produk baru lainnya? Tentu saja aku tahu. Ini adalah milik grup Shuiyu, bekerja sama dengan tabib Kekaisaran Bintang 7, diproduksi bersama. Krim anti penuaan sejati. Ini bisa memperlambat penuaan, menyamarkan bekas luka, bahkan bekas luka bakar kecil. Bisa disamarkan. Tabib Kekaisaran Bintang 7. Bukankah ini untuk penggunaan eksklusif? Benar. Ini divisi pertempuran Bintang 7, sertifikasi yang dikeluarkan. Bahkan divisi pertempuran 7 bintang pun terlibat. Kita harus membeli ini. Tepat siapa yang masih beli produk bajakan? Baiklah bagi yang ingin membeli. Silakan temui staf grup Shuiyu di luar untuk mendaftar. Aku ingin 100.000 pesanan. Weiyu, jangan terlalu sombong. Xiaoxi, aku ampuni nyawamu karena sumbangan ayahmu, setengah dari kekayaannya. Itulah mengapa aku The mengampuni film was nyawamu translated sekarang. and narrated Karena by kau dan Yan N Wushuan Media. bersekongkol. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin ayahku terbaring sakit? Weiyu, jangan pikir karena kamu bersekutu, mereka begitu hebat. Ini adalah ibu kota kekaisaran bagaimanapun juga. Kakak,
Kita sudah menunggu begitu lama. Tidak ada teman lama Anda yang muncul. Sudah kubilang. Jangan adakan. Tapi Anda bersikeras mendengarkan mereka. Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan. Tuan Besar Liu. Tunggu sebentar lagi. Orang-orang seharusnya segera tiba. Liu Qingsu, apakah ini orangnya yang kau bilang harus kita tunggu? Apakah kau ingin menghancurkan keluarga Liu kita? Narrated by M Media. Jangan takut. Wei Yu, kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Tuan Besar Liu, saya dengar Anda mengadakan perayaan ulang tahun. Mengapa tidak ada orang di sini? Xiao Xi, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tentu datang untuk lihat Anda permalukan diri. Apa? Menurutmu terakhir kali aku memukulmu terlalu ringan. Wei Yu, saya memperingatkan Anda. Saya sekarang orangnya Tuan Muda ya. Suen, sudah jam berapa ini? Mengapa belum ada yang datang? Kakek, tunggu sebentar lagi. Benar kakek, tidakkah kau percaya pada kemampuan kakak? Liu Qingsu, Tuan Besar, saya sarankan Anda tak tunggu lagi. Bagaimana kalau Anda menyerahkan Wei Yu ini? Jika tidak, Anda tahu apa konsekuensinya. Nanti, Mengapa kau menekan begitu keras? jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan keluarga Liu Anda karena terlibat dengan si pengganggu ini. Wei Yu, Anda adalah pembawa sial. Anda bawa bencana bagi keluarga Liu. Liu Ming, bisa kau diam? Kakak ipar memiliki kelebihannya, tapi kau benar-benar tidak berguna. Liu Xiao, kamu. Cukup, ada orang luar di sini. Tingkah laku macam apa ini? Wei Yu, perasaan melihat keluargamu sendiri binasa dan tidak berdaya untuk menghentikannya. Itu tidak enak bukan? Ini semua adalah utangmu pada keluarga Xiao kami. Ini benar-benar tontonan yang menarik. Sayang sekali. Kamu bukan pemeran utamanya. Apel, menghadapi kematian. Apakah kamu mulai mengoseh? Suel. Tuan Besar Liu. Aku rasa sebentar lagi seseorang akan muncul. Cukup. Berhenti bicara omong kosong. Tuan Muda Yan berkata, selama keluarga Liumu bersedia tunduk pada keluarga Yan, mungkin jika Tuan Muda Yan senang, dia mungkin akan membiarkanmu. Kakek, lihat, seseorang datang. Bukankah ini keluarga Wu dari ibu kota kekaisaran? Mereka salah satu dari 8 keluarga tua mapan. Tapi keluarga kami tidak memiliki urusan dengan mereka. Patriark Liu, selamat kepada grup Liu atas ulang tahun ke-50-nya. Hadiah kecil. Mohon terimalah sebagai tanda hormat. Wu Tua, aku tidak menyangka. Kau benar-benar akan datang. Patriark Wu, terima kasih atas kehadiran Anda. Nona Liu, Anda bercanda. Terakhir kali di konferensi pers, saya lihat Anda komando strategis. Dan saya tahu saat itu bahwa keluarga Liu Anda pasti akan luar biasa di masa depan. Patriark Wu, saya dengar keluarga Wu Anda sudah jatuh dari keluarga tingkat pertama. Bagaimana bisa Anda masih punya pikiran untuk menghadiri perjamuan? Lagi pula, ini secara terang-terangan memprovokasi keluarga Yan. Tidakkah Anda takut? Keluarga Yan, sejak bocah Yan Wushuang itu menjadi kepala keluarga ibu kota kekaisaran, belum pernah punya hari damai. Biarkan saya memberitahu Anda ini. Orang lain mungkin takut pada keluarga Yan, tapi saya tidak. Saya juga menasihati kalian semua untuk menahan diri sedikit. Jika tidak, kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kamu, Baiklah. Wu Tua, silakan masuk. tolong. Ini hanya keluarga Wu kecil. Mungkinkah tokoh penting lainnya akan datang? Direktur Yang, Yanji, kenapa kamu di sini? Seorang pejabat dari Jingzhou. Kau ikut bersenang-senang di ibu kota kekaisaran. Xiaozhe, pantas saja aku tidak melihatmu di Jingzhou belakangan ini. Pantas tak lihat kau di Jingzhou. Jadi kamu lari ke ibu kota kekaisaran untuk mencari pelindung. Namun, jika kamu masih memiliki bakti, cepat kembali. Aku dengar tentang penyakit ayahmu telah memburuk lagi. Kamu, jika buka, karena kamu berkolusi dengan Wei Yu, menggunakan skema dan kata-kata manis untuk menipu Jenderal Tian Kuan. Bagaimana keluarga Xiao kami bisa jatuh ke keadaan ini? Keluarga Xiaomu terus-menerus berbuat jahat. Aku bahkan tidak perlu bertindak. Kalian akan hancur cepat atau lambat. Patriark Liu, selamat. Keluarga Liu Anda, pasti kekayaan akan mengalir masuk. kakek, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah pejabat dari Jingzhou, Yang Ji. Ketika dia berada di Jingzhou, dia sangat menjaga saya. Jadi ini direktur yang dari Departemen Pengawasan.
Aku tidak menyangka Suer kita bisa mengundangmu ke sini. Dari Jinzhou ke ibu kota kekaisaran, perjalanan pasti melelahkan. Direktur Yan, silakan. Patriark Liu, Anda terlalu baik. Hadiah kecil. Ini hanyalah tanda hormat saya. Itu sangat bijaksana darimu. Dengan senang hati. Bukan tempatmu untuk bicara. Kalian cukup pintar. Tahu kalian tak bisa undang orang ibu kota kekaisaran. Jadi kalian lari ke Jinzhou untuk memanggil bala bantuan. Tapi Yang Ji sendiri tidak berarti banyak. Benarkah? Kalau begitu berbaliklah dan lihat siapa yang sudah tiba. Divisi Pertempuran 7 Bintang, Jenderal Tian Quan. Legenda mengatakan dia adalah kepala 7 bintang dan telah berada di Bangsa Naga. Dalam beberapa tahun terakhir jenderal termuda. Sosok legendaris seperti itu benar-benar akan datang ke perayaan kami. Jenderal Tian Quan. Kakak iparku pasti mengundangnya. Jenderal Tian Quan. Bagaimana dia bisa berada di sini? Mungkinkah? Wei Yu. Suer, apakah kamu lupa? Aku dulu bekerja di bawah Jenderal Tian Quan. Dia kebetulan melewati ibu kota kekaisaran kali ini dan secara khusus datang menemuiku. Dan selagi dia di sini, dia memberiku beberapa tugas. Kepala keluarga Liu, Tian Quan ada di sini untuk mengucapkan selamat kepada grup Liu dan semoga fondasi Anda makmur abadi. Jenderal Tian Quan, kehadiranmu adalah kehormatan besar. Ini benar-benar kehormatan besar. Jenderal Tian Quan, kenapa Anda di sini? Orang-orang dari keluarga Xiao. Saya ingat keluarga Xiao Anda terkenal di Jingzhou karena melakukan banyak kejahatan. Apa Anda akan melakukan kejahatan tepat di bawah hidung saya hari ini? Tidak. Jenderal Tian Quan, saya akan segera pergi. Jenderal Tian Quan, kehadiran Anda di acara keluarga Liu kami adalah kehormatan bagi keluarga Liu kami. Silakan cepat masuk. Apa yang Anda katakan? Seseorang dari Jingzhou dan Jenderal Tian Quan juga pergi ke perayaan mereka. Itu benar. Bawahan Anda lihat sendiri. Menarik. Kepala Departemen Pengawasan ini tidak takut. Dan adapun Jenderal Tian Quan. Apa hubungan antara Wei Yu dan Jenderal Tian Quan? Bawahan Anda tidak tahu. Tapi saya dengar ayah saya berkata bahwa dia dulu bekerja di bawah jenderal. Benarkah? Saya selalu merasa ini tidak sesederhana itu. Saya dengar bahwa selama tragedi keluarga Tang, jenderal itu juga hadir. Jenderal itu memperlakukannya dengan sangat hormat. Apakah Anda mengatakan bahwa Wei Yu memiliki identitas tersembunyi? Saya pernah mengirim orang untuk membunuhnya. Namun, tidak ada satupun orang yang saya kirim kembali. Jelas sekali. Kemampuan bela diri Wei Yu cukup tinggi. Kalau menurutku itu cukup sederhana. Culik saja Liu Qingxue. Dan uji batas kemampuannya, bukankah itu berhasil? Baiklah. Masalah ini, Anda yang menanganinya. Oh benar. Rencana itu, apakah sedang disiapkan? Tuan muda yang tenang saja. Itu selalu sudah diatur. Luar biasa. Suer, perayaan ini terorganisir dengan baik. Kau benar-benar yang paling menonjol di antara generasi berikutnya dari keluarga Liu kita. Ini hanya mengatur perayaan, bukan? Jika kau begitu mampu, kau adakan satu juga. Kau. Ayah, lihat, Soer kita sangat luar biasa. Kalau begitu ini, siapa yang akan menjadi penerus? Kalau begitu, hanya bisa Suer. Kakak. Tidak. Aku tidak setuju. Xiao Ming, meskipun kau adalah cucu kesayangan kakek, tapi kemampuanmu dibandingkan dengan Suer jauh terlalu rendah. Kau nikmati saja menjadi tuan muda yang santai. Tapi, kakak, Liu Qingxue ini dia. Dia seorang wanita bagaimanapun juga. Baiklah, masalah ini sudah beres. Suer, mulai sekarang urusan keluarga Liu akan diserahkan kepadamu. Aku orang tua ini juga harus pensiun. Kakak. Itu luar biasa. Suer, cepatlah berterima kasih pada kakek. Terima kasih kakek. Mohon yakinlah. Saya pasti akan bekerja keras mulai sekarang untuk memimpin keluarga Liu kita ke tingkat yang lebih tinggi. Kak, aku sudah tahu. Kau pasti bisa melakukannya. Hari ini adalah hari yang baik. Suer dan aku juga punya pengumuman bahagia untuk disampaikan. Kami berencana untuk mengadakan resepsi pernikahan. Wei Yu, apa yang kau katakan? Aku tidak setuju. Ibu, Anda hanya berprasangka buruk terhadap Wei Yu. Biarkan saya memberitahu Anda, hari-hari terakhir ini, kita semua telah, berkat dukungan Wei Yu,
sehingga kita berhasil melewatinya. Dia sangat luar biasa. Lagi pula, kita sudah mendapatkan surat nikah The film kita. was Hanya saja translated karena and beberapa narrated by alasan M khusus. Media. Kita tidak pernah mengadakan pernikahan. Karena itu, kita adakan pernikahan susulan ini. Suen, kakek tidak menyukung. Kalian berdua bersama. Hanya saja aku merasa, waktunya belum tepat. Tuan Besar, maksudmu bahwa keluarga yang baru nyatakan perang ke keluarga Liu. Dan aku, musuh paling dibencian Wushuang. Saat ini, dan buat pengumuman pernikahan yang heboh. Akan bawa keluarga Liu yang baru stabil, bencana. Karena kau sudah tahu semua ini, mengapa kau masih ingin melakukan ini? Pokoknya aku tidak setuju. Ibu, salah bagi Anda untuk berpikir seperti itu. Pikirkanlah, karena Yan Wushuang sudah sangat memprovokasi kita. Maka apapun yang saya lakukan, itu akan tetap menjadi provokasi baginya. Jika demikian, mengapa kita harus menghindari mereka di mana-mana? Suer benar. Jadi, pernikahan kita tidak hanya harus diadakan, tapi harus mega. Sudahlah. Aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Lakukan apapun yang kau mau. Sudahlah. Sekarang keluarga Liu semuanya di bawah manajemen Embo. Aku orang tua ini. Tidak akan ikut campur lagi. Tapi Wei Yu, jika kau ingin menikahi putriku, mahar ini harus ditetapkan dengan standar tertinggi. Ini, 1.314 juta. 1.314 juta. Memang, Apa kau punya uang sebanyak itu? Kau tidak menganggap keluarga kami sebagai lelucon kan? aku memang memiliki jumlah uang ini. Wei Yu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Apakah kamu masih ingat? 5 tahun lalu, ketika aku diburu. Bagaimana mungkin saya bisa lupa? Sebenarnya, mereka orang suruhan yang Wushuang. Saya tahu itu. Anda bahkan berbohong kepada saya waktu itu. Bagaimanapun, sekarang setelah semuanya seperti ini, aku tidak lagi berniat menipumu. Ibuku, Wei, awalnya adalah orang terkaya di bangsa naga. Dulu, karena dia memiliki anak di luar nikah. Dia dipaksa menikah. Kepala keluarga Yan saat itu. Semua demi memberiku status yang sah. Keluarga Wei sangat menonjol saat itu. Hanya saja, mereka jatuh terlalu cepat. Sayang sekali. Aku mengerti. Tidak heran kau selalu bilang kakak ipar bahwa kau adalah Yan Wushuang, saudara tiri. Lalu, Kemudian, keluarga Yan berkat ibuku. Mahar yang melimpah. Naik daun dalam semalam. Baru 5 tahun yang lalu, ibuku meninggal karena sakit. Keluarga Yan kemudian memusnahkan klan ibuku, tidak menyisakan seorang pun hidup. Sedangkan aku, karena aku sedang bepergian. Beruntung, aku berhasil selamat. aku benar-benar tidak menyangka latar belakangmu begitu sulit. Tapi, apa hubungannya ini dengan uang? Secara logis, aset keluarga Wei-mu seharusnya sudah dimonopoli oleh keluarga Yan kan? Ibu, tentu saja tidak. Ibuku, saat itu mentransfer sebagian besar aset keluarga Wei kepadaku. Oleh karena itu, menurutmu, aku tidak akan bisa menghasilkan ini. Hanya 1.314 juta. Aku mengerti. Jati villa itu di Jingzhou. Benar-benar kau beli. Aku membelinya sendiri. Aku sudah bilang begitu saat itu. Tapi kamu sama sekali tidak percaya padaku. Bagaimanapun, kita semua adalah keluarga. Jadi masalah-masalah ini, cepat atau lambat kau akan tahu. Namun, identitas saya yang lain, belum bisa saya ceritakan kepadamu. Kalau begitu, maka keluarga Liu kita tidak akan lagi harus takut pada keluarga Yan. Tepat sekali. Oleh karena itu pernikahan kita harus mega. Mengapa kita harus takut pada keluarga Yannya? Adapun keluarga Yan, apa yang mereka berutang pada ibuku, aku pasti akan, sedikit demi sedikit, membuat mereka mengembalikannya. Kakak kau sangat cantik. Hotel. Aku benar-benar iri padamu karena bertemu kakak ipar. Pria sebaik itu. Jangan khawatir. Anda akan menemukannya pada akhirnya. Sudah hampir jam 12. Kakak ipar akan segera menjemputmu. Apa kau gugup kakak? Apa yang perlu dikhawatirkan? Tidak gugup. Hanya saja. Kakak. Kakak. The film was translated and narrated by M Media. Kakak. Mereka semua sudah pingsan. Bawa dia pergi. Bagaimana dengan yang ini? Atasan menginstruksikan. Tinggalkan satu orang sampaikan pesan. Datanglah.
Istriku, apakah kau sudah siap? Bolehkah aku masuk? Istriku. Xiao, amplop merahnya. Semua amplop merah ini untukmu. Ada di sana. Xiao. 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 Apa yang terjadi? Di mana adikmu? Kakak ipar, Aku bertanya padamu, di mana adikmu? kakakku. Aku tadi masih berbicara dengan kakakku. Lalu, dia pingsan. Lalu aku pingsan. Apalagi? Pikirkan baik-baik, apalagi yang bisa kau ingat? Sebelum aku pingsan, aku sepertinya mendengar dua pria berbicara. Apa yang mereka katakan? Pesan itu mengatakan, Weiyu, jika kau ingin menyelamatkan Liu Qingxue, maka datanglah sendiri ke pabrik terbengkalai di pinggir kota. Xiao, jangan sentuh Su Er. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Halo, Xiao. Tian Quan, segera kumpulkan pasukan elit dan kirim mereka ke pabrik terbengkalai di pinggir kota untuk menyelamatkan Sui Er. kakak ipar, jika aku tidak salah dengar barusan, kau sedang berbicara di telepon dengan Jenderal Tian Quan dan dengan nada memerintah. Xiao, cepatlah kembali dan beritahu kakek dan yang lainnya agar tidak khawatir. Aku akan menyelamatkan adikmu sekarang juga. Baiklah, Pabrik terbengkalai. Tolong, Jangan buang-buang napasmu. Ini adalah pabrik terbengkalai. Bahkan jika kau berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Xiaoxi, apa kamu gila? Kamu berani menculikku? Qingxue, tidak peduli seberapa tidak rela dirimu, tetap saja sama. Kau akan menjadi milikku. Liu Qingxue. Penampilanmu dengan gaun pengantin memang indah. Menikahi Weiyu benar-benar disayangkan. Bagaimana kalau... Xiaoxi, saya memberitahu Anda, jika Weiyu tahu, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Biarkan aku pergi. Beraninya kau menggigitku. Namun, aku menyukainya. Xiao, beraninya kau menyentuh istriku. Kau tiba cukup cepat. Katakan padaku, jika aku sentuh, apa yang bisa kau lakukan? Kau akan mati. The film Nah, was translated and apa kau pikir? narrated by Aku datang M sendiri. Media. Berapapun orang yang kau bawa, kau akan mati. Kedua orang ini adalah guru seni bela diri dari keluarga Yan. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Nah, masih bersikap tangguh bahkan sekarang. Terima kasih sudah repot-repot. Nah, kau sendiri yang mencari masalah ini. Dua guru, silakan bertindak. Apa yang terjadi di sini? Kultivasi kedua guru ini sudah melampaui alam surgawi. Alam surgawi. Aku bisa padamkan dengan jentikan tangan. Weiyu, apa yang akan kau lakukan? Kau tidak boleh bertindak sembrono. Aku adalah orangnya Tuan Mudaya. Hanya satu yang Wushuang. Apa yang bisa dia lakukan padaku?
Lama tidak bertemu. Nada bicara kakak sedikit. Terlalu sombong bukan? Tuan Muda Yan, kau sudah tiba. Cepat singkirkan dia. Beraninya Anda. Apakah Anda memerintah saya? Aku tidak akan berani. Wei Yu. Saya tidak menyangka bahwa Anda kini dibanding dulu sangat berbeda. Dulu, kau seperti anjing saja. Bersembunyi dan mengendap-endap. Sekarang, kau berani sendirian. Datang menyelamatkan seseorang. Yan Wushuang. Perubahanmu juga tidak kecil bukan? Kau berani bentuk pasukan pribadi. Berniat memberontak. Bagaimana kau tahu? Kau tidak perlu tahu. Bagaimana aku tahu? Yan Wushuang. Kau membentuk pasukan pribadi, berniat memberontak. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Sungguh lelukon. Keluarga Yan punya dewa perang tak terhitung. Kultivasi Tuan Muda Yan di awal alam abadi. Tindakan Tuan Muda Yan, apa yang salah dengannya? Aku sudah tahu. Pasti Jenderal Tian Quan yang menyelidiki untukmu kan, tapi sudah terlambat. Begitu 7 bintang dikerahkan, dunia ini akan menjadi milik keluarga Yan. Keras kepala dan delusi. Aku awalnya berniat menunggu sedikit lebih lama sebelum berurusan dengan kalian semua. Karena kalian semua ada di sini hari ini. Kalau begitu mari kita selesaikan masalah ini. Dan menyelesaikannya. Tian Quan, keluarlah. Bawahan Anda Tian Quan. Menyapa guru terhormat. Bangunlah. Guru terhormat. Apakah kau baik-baik saja? Jenderal Tian Quan, kau memanggilnya guru terhormat. Kalau begitu bukankah dia guru Pavilion Naga? Ada apa? Apakah kau sangat terkejut? Aku dengar guru Pavilion Naga sendirian melawan pasukan 4 negara. Ini bagaimana mungkin itu kau? Yan Wushuang. Jika kau mengaku sekarang, aku bisa membiarkan mayatmu utuh. Aku sudah di awal transformasi roh. Wei Yu, kau hanya pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Tahap awal. Guru terhormat beberapa tahun yang lalu sudah melampaui level ini. Sombong. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan tingkat transformasi roh. Tian Quan, lindungi Su Er dengan baik. Dimengerti. Mati. Yan Wushuang, kau memang memiliki bakat dalam seni bela diri. Sayang sekali, kau tidak menggunakannya untuk jalan yang benar. Baru saja aku meremehkanmu. Selanjutnya, aku akan menghabisimu dalam satu gerakan. Tingkat apa sebenarnya dirimu? Aku sudah bilang. Transformasi roh. Bukankah itu sesuatu yang bisa dikembangkan begitu saja? Bagaimana ini mungkin? Kau masih sangat muda. Bicaralah. Apakah kau punya kata-kata terakhir? The film was Karena kau adalah translated adikku. and Aku akan narrated membiarkan by mayatmu utuh. Nvidia. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Kalah tetaplah kalah. Aku tiba-tiba teringat sesuatu yang lucu. Seseorang yang sombong sepertimu. Jika aku menugaskanmu menjadi seorang pelayan, bagaimana menurutmu? Wei Yu, kau bisa membunuhku. Tapi kau bisa melupakan menghinaku. Itu bukan urusanmu. Pengawal, bawa dia ke makam ibuku. Dan suruh dia bersujud untuk menebus dosa-dosanya. Aku adalah putra sah keluarga yang di ibu kota kekaisaran. Aku lahir mulia. Aku tidak akan pernah menjadi budak, Tuan Muda Yan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, bagaimana mungkin Tuan Muda Yan bisa kalah? Aku hampir lupa. Dan kau? Wei Yu, aku dipaksa olehnya. Aku dipaksa oleh Tuan Muda Yan. Tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku ingat kau cukup bersedia sebelumnya untuk bekerja padanya. Lagi pula, kau membuat istriku sangat tidak senang. Tian Quan, bawa dia kembali ke penjara Pavilion Naga, dan dia tidak akan pernah dibebaskan. Ya, bawa dia pergi. Wei Yu, aku tahu aku salah. Wei Yu, ampuni nyawaku. Wei Yu. Su Er,
apakah kau baik-baik saja? Sepertinya dia ketakutan. Ayo kita pulang. Jati menantu, kau benar-benar guru pavilion naga. Benar. Ibu, bahkan Tuan Tian Kuan sudah datang. Bagaimana mungkin masalah ini masih palsu? Wiyu, hal yang ingin kamu katakan padaku sebelumnya. Apakah ini? Itu benar. Lalu, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Sudah kubilang sejak lama. Kau saja yang tidak percaya padaku. Aku sudah tahu. Hari itu saat aku pulang dari bar, aku melihat kakak ipar dengan mudah melumpuhkan 2 pembunuh. Saat itu aku tahu. Identitas kakak ipar pasti luar biasa. Jadi, Wei-Yo, Jenderal Tian Kuan datang ke perayaan. Juga kau yang atur. Itu diatur oleh guru terhormat. Kakak iparku sebenarnya adalah milik bangsa naga, guru pavilion naga. Kakak ipar lihat. Bisakah kau memberiku jabatan resmi kecil? Liu Ming, mengapa kau tidak begitu antusias sebelumnya? Lagi pula, kau tak bisa kelola satu perusahaan dengan benar, dan sekarang kau ingin menjadi pejabat. Sepertinya keluarga Liu Hu akan melahirkan naga sejati. Keluarga bangsawan nomor 1. Pasti akan menjadi keluarga Liu. Sue En, menyerahkan keluarga Liu kepadamu. Benar-benar tepat. Benar sekali kakak ipar, cepat beritahu kami. Bagaimana nasib Yan Wujuang? Pada akhirnya, Dia sombong dan angkuh. Dia bunuh diri setelah kukalahkan. aku tidak menyangka dia masih punya sedikit tulang punggung. Ngomong-ngomong kakak ipar, pernikahan terakhir bahkan belum selesai. Kapan kau berencana mengadakan upacara susulan? Guru terhormat sudah memilih tanggal. Ini hadiah pertunangan yang baru. Ya ampun, kau benar-benar setuju untuk menggunakan segel guru pavilion naga sebagai hadiah pertunangan. Bagus. Menyerahkan Suer padamu. Aku merasa tenang. Suel, sekarang semuanya sudah beres. Aku ingin memberimu pernikahan. Dengan negara sebagai mahar. Kau dan aku akan menjadi sepasang suami istri biasa. Kau setuju? Ya suamiku.